saya bilang, pemerintah Indonesia nih kalau caranya begini kok brengsek banget ya, gitu kan. Ya jaksa dong harus memulai, ini pokok masalahnya kan ijazah. Persis. Kalau betul Pak Jokowi punya ijazah, lalu Roy Suryo dan Viva menyabarkan bahwa Pak Jokowi tidak punya ijazah, memang harus dihukum. Nah, tapi kalau itu pikirannya, maka harus dibuktikan dulu ijazahnya ada apa Ada apa enggak? Betul. Jangan langsung masuk ke soal penyebaran berita bohong, ya, yang memecah belah masyarakat. Tetapi ada yang lucu Pak, ini karena kaitannya dengan Pak Mahfud. Saya minta Pak Mahfud menangkap ini. Jadi ketika melaporkan itu, seseorang itu diterima oleh polisi, dan kemudian si orang ini juga mengusulkan supaya Pak Mahfud juga ikut diperiksa, karena katanya pada forum ketika Pak Tio mengatakan bahwa dia misalnya menghina presiden, menghina SPPG dan segala macam gitu ya, itu ada Pak Mahfud dan menikmati itu di forum itu dan juga menyiarkan di kanal media sosialnya Pak Mahfud. Saya dan Rocky Gerung karena ikut tertawa, yang di situ yang ketawa ribuan kan, Iya. sambil bertemu. Itu ketawa berjamaah apa itu malam itu ya? Tidak dipanggil semua, tidak dilaporkan semua gitu ya. Iya. Gitu. Itu Wibowo itu apa? Siapa? Ya, sebentar Pak. Mahasiswa mana? Beliau bukan mahasiswa Pak. Kalau saya baca, Bukan mahasiswa. pengacara Pak Mahfud. Kalau saya baca pengacara ya. Pengacara Iya. itu nggak ngerti hukum gitu. Itu nggak ngerti bedanya. Ini loh. Perkembangan terbaru kan Pak, setelah mantan Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya diperiksa, Ya. akhirnya nama yang muncul dalam HP-nya dan disebutkan kepada penyidik menurut keterangan kuasa hukumnya bukan lagi 26 nama, tapi sudah menjadi 41 nama. Sudah menjadi 41. Jadi menurut Pak Mahfud, ketika ini disebutkan, ini kan nama-nama yang menurut dia yang punya pengaruh menitipkan, ya, meminta supaya dimunculkan titik-titik SPPG yang satu titik menurut kejaksaan itu bisa mendapatkan 100 juta per orang. 100 juta per orang. Yang menitipkan gitu. Nah, Pak Mahfud gimana terhadap orang-orang? 27 ribu Pak, titik ya. Satu titik bisa menghasilkan 100 juta dengan merancang titik itu dengan 21.700 sekian titik Pak Mahfud. Pak Mahfud melihat bagaimana dengan penyebutan nama-nama 41 yang sebagian kata mereka itu ada pejabat, ada politisi dan segala macam. Ya itu harus diusut tuntas. Dipanggil mereka? Iya, oleh kejaksaan. Panggil. Kalau perlu diumumkan untuk sanksi moral itu. Umumkan namanya. Diumumkan kan tidak apa-apa. Ini loh, nama yang disangka kan apa-apa Iya. Namanya juga disangka ya. Nitip-nitipkan kan tidak apa-apa. Saya bilang pemerintah Indonesia ini kalau caranya begini kok brengsek banget ya, gitu. Karena gini, saya ceritakan kemarin. Di zaman Belanda saja itu ada reglemen nomor 321 tahun 1900 yang itu diacu sampai Indonesia lama merdeka itu, bagaimana di dalam kontrak kerja pemerintah itu jangan melibatkan pejabat yang punya konflik of interest. Bahkan dilarang satu garis ke atas, satu garis ke samping. Satu garis ke atas tuh ke orang tuanya ndak boleh, anaknya ndak boleh. Satu garis samping saudaranya ndak boleh ikut dalam proyek-proyek pemerintah gitu. Maksudnya agar tidak terjadi konflik of interest. Ini besar-besaran tuh. Puluhan orang terlibat begitu, titip menitip itu diumumkan aja semua siapa namanya dan apa perannya. Itu sanksi moral aja sebelum sanksi pidananya. Sanksi pidana nanti tersendiri ya. Sanksi pidana sendiri. Sanksi moral itu harus diumumkan. Orang-orang yang kayak gini nih. Kenapa Anda nitip-nitip? Dan kenapa dapat uang sebegitu banyak? Apa tidak kasihan kepada rakyat? Yang uang ratusan triliun hanya dapat maksimal Rp8.000, ada yang bilang 6.000, ada yang bilang 8.000, pokoknya di bawah 8.000 lah untuk sekali makan, gitu kan? Dari misalnya seharinya 1 triliun, satu orang yang dapat makan hanya dapat 8.000, apa sih 8.000 tuh? Ya. Murah banget, gitu, kayak nasi kucing kalau di Jogja itu. Itu aja yang ingin. Jadi umumkan supaya diumumkan 41 nama itu, meskipun misalnya katanya ada yang sebagian dari orang yang dekat dengan istana dan segala macam. Justru itu yang harus dekat diumumkan. dengan istana itu, yang dekat dengan saudara pejabat, ibunya pejabat, saudaranya pejabat, anggota DPR, diumumkan aja semua. Itu karena kita punya kan dua ketetapan MPR sebenarnya. Ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa yang melarang sebenarnya pemerintah melakukan hal-hal kayak gini-gini. Lalu yang kedua, TAP MPR nomor 8 tahun 2021, rekomendasi arah pemberantasan KKN. Ya. Itu justru meminta tindakan-tindakan moral dan administratif dilakukan lebih dulu kalau proses pidananya masih lama. Kan gitu. Ya. Itu sudah ada aturannya itu. Nah, oleh sebab itu, kalau memang mau bersungguh-sungguh, selesaikan. Karena gerakan mahasiswa itu kan seperti kata orang, seperti bola salju kan ini. Terus menggelinding. Ini terus selesaikan urusan MBG,
tanpa harus menyuruh dihentikan. Kalau saya ya, kalau ada yang minta hentikan silakan. Saya nggak usah, itu silakan gitu. Itu program yang bagus, gitu rakyat banyak yang senang meskipun banyak yang juga tidak suka karena mereka tidak butuh aja, bukan tidak suka karena mereka tidak butuh dipaksa makan nasi kayak gitu. Tapi yang senang kan banyak rakyat itu, teruskan saja gitu ya. Tetapi ingat bahwa sekarang isunya bukan hanya MBG kan. Nah, itu juga supaya dihadapi. Ini masalah demokratisasi dan ketulusan, kesungguhan pemerintah untuk mengelola negara ini. Oke, Pak. Itu materinya. Baik, itu soal MBG dan pengusutan oleh kejaksaan. Kita ada juga yang mempertanyakan, Pak, ini cukup banyak nih di follow Pak Mahfud, tentang Roy Suryo dan Dr. Tifa yang ditangkap pagi-pagi oleh Polda Metro Jaya. Yang tuduhannya kan yang kemarin itu, Pak, dugaan penyebaran berita bohong atas ijazah Pak Jokowi. Pak Mahfud, saya minta Pak Mahfud menanggapi dulu penangkapannya itu, Pak. Apa menurut Pak Mahfud alasan yang bisa diterima, atau Pak Mahfud mempertanyakan kenapa pagi-pagi buta ditangkap sementara selama ini memperlihatkan itikat baik kalau dipanggil? Ya begini, tetap saja masyarakat berpendapat itu agak-agak politis gitu ya, karena orang tidak harus ditahan juga punya kasus itu, meskipun boleh ditahan. Nah, penahanan itu kalau berdasar kewenangan memang polisi berwenang melakukan itu. Tidak ada hukum yang dilanggar ketika polisi melakukan itu. Tetapi penangkapan atau penahanan? Penahanan. Ya penangkapan kan tergantung. Kalau mau lari ditangkap. Kalau penahanan juga meskipun tidak lari, kalau polisi menganggap ya ditahan itu ada dasar hukumnya. Gitu. Cuma masyarakat bertanya kenapa ya? Kan banyak yang lain tidak diapa-apain gitu. Meskipun juga sudah punya dasar hukum. Ya kan, karena ada orang sudah divonis juga belum dieksekusi gitu kan. Kan itu jadi pertanyaan publik, ini yang malah sudah dihukum tidak diapa-apain, ini yang belum tentu bersalah juga gitu karena proses hukum lalu ditahan. Seharusnya ya bisa saja dilepas. Tapi sekali lagi saya bilang itu kewenangan polisi. Kita tidak bisa menyalahkan polisi salah secara hukum dah. Dia punya alasan hukum gitu. Meskipun alasan moralnya tidak ada, hukum itu kan sumbernya moral ya. Tapi alasan moralnya debatable, itu terserah saja bagi yang ada. Tapi menurut saya seharusnya tidak dihukumkan. Masalahnya sepele sebenarnya. Masalahnya sepele tapi diperberat. Masalah sepele itu kira-kira pencemaran nama baik lah, menganggap orang itu tidak punya ijazah, menyebarkan fitnah gitu. Tapi lalu ditarik ke penyebaran berita bohong. Sehingga ancaman berita bohong yang menimbulkan kekisruhan di masyarakat, undang-undang ITE akhirnya. Undang-undang ITE, Pak? Iya kan? Akhirnya ancaman hukumannya 6 tahun lebih. Nah, lebih dari 6 tahun itu kan memang bisa ditahan. Nampaknya pasalnya memang dikesitukan agar bisa ditahan gitu. Tapi saya mau meneruskan, Pak. Saya mau meneruskan penjelasan Pak Mahfud. Pak Mahfud mengatakan bahwa polisi memang punya kewenangan untuk menangkap atau menahan. Tapi kan dari segi substansi masalah, Pak Mahfud pernah mengatakan bahwa ini gimana sih? Kan harusnya dijelaskan dulu soal kepastian ijazahnya betul asli apa tidak. Setelah itu baru penyebaran berita bohongnya yang dipersoalkan. Gimana Pak? Ini kan mendahului yang sebaiknya. Yang ditunjukkan oleh jaksa. Sekarang yang akan main di pengadilan kan jaksa, hakim, kemudian terdakwa dan pengacaranya. Si korban itu tidak bisa tampil di situ karena sudah diwakili oleh jaksa kan. Pengacaranya Pak Jokowi misalkan tidak bisa tampil di sidang pengadilan. Sekarang seluruh kepentingan orang yang menjadi korban itu sudah diwakili oleh jaksa. Ya jaksa dong harus memulai, ini pokok masalahnya kan ijazah. Persis. Kalau betul Pak Jokowi punya ijazah, lalu Roy Suryo dan Tifa menyabarkan bahwa Pak Jokowi tidak punya ijazah, memang harus dihukum. Nah, tapi kalau itu pikirannya, maka harus dibuktikan dulu ijazahnya ada apa enggak. Ada apa enggak, betul. Jangan langsung masuk ke soal penyebaran berita bohong, ya, yang memecah belah masyarakat. Berita bohongnya apa? Oh, ijazahnya ini dulu buktikan. Nah, sekarang setelah ini terjadi, Pak, langsung masuk ke berita bohong, sementara asli atau tidaknya ijazahnya belum dibuktikan. Berarti seperti apa nanti kira-kira skenario persidangannya, Pak? Ini belum pasti, tapi dia dianggap dia menyebabkan. Enggak, berarti sudah pasti sekarang, cuma kita enggak tahu. Sudah pasti jaksa sudah punya apa yang akan disampaikan nanti kan. Itu kalau sudah diserahkan gitu, jaksa sudah punya, sudah P21 itu sudah ada. Sudah P21, iya betul. Tapi kita kan tidak tahu apa sih yang mau isinya. Cuma menurut informasinya ini ditahan karena ancaman hukum pidananya lebih dari 6 tahun. Oh, berarti ini ITE. Undang-undang ITE, bukan KUHP. KUHP, betul. Ya kita lihat aja nanti perkembangannya. Tetapi tentu saja ini senario hukum yang benar ya. Kalau misalnya jaksa
nanti menuntut bukan pembuktian ijazah lebih dulu, tentu pihak Roy Suryo dan Tifa itu nanti eksepsi. Bukan itu masalahnya. Ya. Itu diatur di depan kan. Di situ akan diuji apakah hakim itu independen atau tidak, atau hakim ketakutan atau tidak, itu akan terlihat dari situ. Atau kita nggak tahu juga loh, jaksanya mungkin nanti pakai dakwaan yang bukan yang tersiar selama ini, bisa saja. Kita kan belum tahu. Harus menunggu sidangnya dulu baru tahu. Tapi ada juga Pak Mahfud yang mengatakan ini di media sosial nih, di beberapa orang yang menganalisis, saya baca bahwa ini sengaja dipaksakan begini, ditangkap Roy Suryo sama Dr. Tifa, karena sebentar lagi Pak Jokowi akan melakukan safari politik di berbagai daerah. Sehingga jangan sampai ketika Pak Jokowi lagi bersafari, lalu muncullah keriuhan soal ijazah palsu ini. Pak Mahfud pandangannya gimana kalau muncul analisis seperti itu? Ya bisa saja, artinya orang yang melihat dari berbagai sudut, tapi mungkin itu benar, mungkin itu tidak, tapi kepada teknis hukumnya kan tidak terlalu berpengaruh ya, ada proses pembacarannya. Kalau saya sendiri sih, ini negara demokrasi, Pak Jokowi mau turun kemana, mau kemana, itu kan hak dia, iya kan? Seperti halnya kita mau kemana-mana tidak boleh dihalangi, punya agenda politik. Boleh, Pak Jokowi mau ke Lampung, mau ke Papua, mau kemana, itu kan hak dia, harus dilindungi kan, hak dia, dilindungi hak dia. Bukan difasilitasi oleh negara, sedangkan yang lain tidak. Nah, itu beda lagi. Tapi bahwa dia mau kemana saja, itu sudah punya hak politik yang sama dengan kita, karena dia sudah tidak presiden. Gitu. Termasuk saya dengar kemarin, sudah, misalnya, Dr. Tifa sudah bisa ikut ujian dari tahanan. Iya, dari tahanan, Pak. Itu kan memang pikiran kita. Saya sih mau usul itu sebenarnya. Usul itu, tetapi sebelum usul saya sampai, polisi sudah mengambil inisiatif dengan baik, karena begitu saya sampaikan usul, tolong nih boleh ikut ujian dulu gitu, karena saya dikontak sejak jam 7 tuh oleh seseorang lah, Refli dan Prof Henry Subiakto mau ujian ditahan. Saya kan masih di rumah sakit, treatment lah rutin. Begitu saya selesai kira-kira menjelang jam 9, saya coba kirim pesan, tolong ini ujiannya aja, kalau mau ditahan ya tahan. Oh, Pak Mahfud menyampaikan? Iya, sampaikan, tapi itu ke Polri ya? Tapi jangan berpikir, wah Pak Mahfud ikut mengeluarkan, enggak. Karena begitu saya kirim itu, lalu saya baca di berita bahwa Tifa sedang ikut ujian. Berarti bukan karena saya. Memang idenya Polri sendiri lah. Usulan Pak Mahfud sejalan dengan kira-kira apa? Usulan saya udah terlambat, tapi sudah masuk. Cuma pada waktu itu begitu ini ternyata sedang ujian, beritanya saya baca di sebuah media. Udah sudah oke lah. Memang itu yang saya janjikan. Saya kalau menghimbau orang ikut ujian, saya ikut. Saya bilang, tapi kalau menjamin, ntar dulu lah. Iya. Ini persoalan ujian penting soalnya Pak S3. Oke Pak Mahfud, ini saya teruskan. Ini masih juga kaitannya dengan isu hukum, karena juga dipertanyakan oleh followernya Pak Mahfud. Jadi Pak Mahfud, ini kaitannya dengan pandangan kritis Tio Ardianto yang disampaikan terhadap pemerintah selama ini, baik program MBG maupun apa. Nah, lalu ada seseorang, Pak, yang melaporkan Tio ke polisi. Kalau nggak salah di Polres Tangerang Selatan kalau nggak salah. Iya. Ada laporan di situ, ada juga ke Barreskrim, ada pengaduan ke Barreskrim. Tetapi ada yang lucu Pak, ini karena kaitannya dengan Pak Mahfud. Saya minta Pak Mahfud menangkap ini. Jadi ketika melaporkan itu, seseorang itu diterima oleh polisi, dan kemudian si orang ini juga mengusulkan supaya Pak Mahfud juga ikut diperiksa, karena katanya pada forum ketika Pak Tio mengatakan bahwa dia misalnya menghina presiden, menghina SPPG dan segala macam gitu ya, itu ada Pak Mahfud dan menikmati itu di forum itu, dan juga menyiarkan di kanal media sosialnya Pak Mahfud. Pak Mahfud minta tanggapan dikit tentang itu. Boleh Pak ya? Apa itu? Itu lucu-lucu aja tuh. Gini loh, orang menikmati parodi lalu tertawa terbahak-bahak itu bukan tindak pidana. Kalau mau yang dilaporkan saya dan Rocky Gerung karena ikut tertawa, yang di situ yang ketawa ribuan kan? Iya. Sambil berketawa. Itu ketawa berjamaah apa itu malam itu ya? Tidak dipanggil semua, tidak dilaporkan semua gitu ya. Iya. Gitu satu. Bahkan terkadang kita tanpa bermaksud menghina gitu. Saya ya, Mas, sering nonton YouTube tuh membuka parodi di YouTube. Bukan bermaksud menghina, tapi ngetawain aja. Misalnya begini, ada ayam, ular, kucing, kambing, lari. Ada apa? Prabowo pidato. Gitu, kan? Itu banyak versi Pak. Banyak versi Pak. Saudara-saudara gitu kan. Lalu saya sudah tenang gitu. Ada lagi suara. Sudah tenang. Sudah enggak ada. Lalu ada suara. Hidup Jokowi.
lari lagi ayam-ayam. Itu banyak sekali Pak. Kan bukan menghina. Ya. Itu kan ketawa aja. Misalnya, bicara, nye, gitu kan. Saya nonton kalau mau tidur, nggak bisa tidur, nonton nggak gitu. Ketawa lagi. Masa lalu dianggap pidana? Itu pidana. Orang ikut menikmati. Itu logikanya sama begitu ya? Iya dong. Masa orang tertawa kalau mau dilaporkan, pasal berapa yang mengatur orang menertawai sebuah parodi atau menertawai kritik, itu lalu dilaporkan sebagai tindak pidana. Tindakan pidana. Apa? Itu. Ya. Tidak ada pidana kalau tertawain semua aja, tangkapan semua semua orang, itu satu ya. Jadi nggak apa-apa kalau saya dipanggil oleh polisi gitu, datang. Saya malah kebetulan nih mau bicara soal Tio dengan polisi. Kalau saya dipanggil mau datang, kenapa tidak? Satu. Yang kedua, dia juga menyatakan dia akan sudah lapor ke polisi bahwa Pak Mahfud itu menyiarkan di kanal YouTube-nya, di kanal YouTube, media sosialnya, itu salah. Podcast terus terang itu bukan kanal pribadi, ini badan hukum. Persis. Badan hukum, bukan saya. Malah saya tidak termasuk di situ. PT Terus Terang Media Pak. PT Terus Terang. Iya. Kok bilang kanal pribadi? Saya tidak punya kanal pribadi, cuma ini pakai nama saya. Seperti halnya orang pakai nama Universitas Bung Hatta, itu bukan milik Bung Hatta karena pinjam namanya aja. Karena ide Bung Hatta tentang koperasi dipakai. Universitas Ahmad Yani misalnya, apakah itu punya keluarganya nih? Bukan. Ini itu bukan kanal pribadi saya. Dan tidak hanya badan hukum Pak, tapi juga terverifikasi Dewan Pers. Makanya itu kan kalau urusan begitu dimuatnya dipanggil ke Dewan Pers, bukan polisi. Di bawah Undang-Undang Pers. Sebelum kanal YouTube ini menyiarkan, udah ratusan kanal YouTube dan berita-berita di TikTok, sudah yang dibicarakan Tio itu udah beredar sebelumnya gitu. Nah, jadi bagi saya enggak apa-apa, cuma itu Wibowo itu apa? Siapa? Ya, sebentar. Mahasiswa mana? Beliau bukan mahasiswa. Kalau saya baca, bukan mahasiswa. Pengacara Pak Mahfud. Kalau saya baca pengacara. Pengacara itu enggak ngerti hukum gitu. Itu enggak ngerti bedanya. Ini loh. Pak Mahfud diperiksa loh. Diperiksa itu kalau sudah menjadi kasus hukum. Kalau dalam kasus pelaporan itu namanya dimintai keterangan. Nah, kalau orang sudah jadi tersangka lalu saksinya dipanggil, itu namanya diperiksa. Sudah di pengadilan diperiksa. Ini antara diperiksa dan dimintai keterangan aja, saya kira mahasiswa dia. Pengacara Pak, kalau dibaca di berita yang saya baca ke pengacara, saya sendiri nggak kenal. Saya nggak kenal juga sih. Ya udahlah. Cuma muncul di komen-komen di Instagram Pak Mahfud. Tapi Pak, dari sisi penegakan hukum, Pak Mahfud melihat polisi kita yang gini-gini ketika dilaporkan, dimintai, seperti apa polisi kita merespons? Seberapa profesional menurut Pak Mahfud polisi kita mengatakan, oh ini ya, ini tidak, ini layak, ini tidak selama ini? Oh, ada kriterianya tentu saja di kantor polisi. Jadi begini, kita tidak boleh juga nyalahkan polisi ya. Kan sering orang polisi nerima laporan dicatat. Ya memang kewajiban polisi kan. Orang nerima laporan, kalau polisi tolak itu kan tidak boleh. Siapapun yang lapor ya harus diterima gitu. Jadi polisi nerima itu ya nanti diolah. Nah, nanti sesudah diolah biasanya dari awal itu sudah diketahui. Ya. Sudah diketahui bahwa ini tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti. Oh, ini tidak ada datanya dan sebagainya. Malah si pelapor nanti bisa dilaporkan balik. Oh gitu ya? Iya dong. Saya pernah laporin balik orang, bilang saya ketemu dengan gubernur waktu itu gitu kan. Yang dulu ya ingat. Iya. Saya lapor balik, panggil dia, saya bilang agar menunjukkan kapan saya ketemu dan di mana, gitu kan. Akhirnya Pak dia dipanggil berkali-kali kan, diminta bukti dan sebagainya, nangis datang ke sana. Saya minta maaf Bang, iya dong. Orangnya minta maaf. Kan sama-sama, saya HMI juga Bang, iyalah sama-sama HMI. Oleh sebab itu tanya dulu, kapan saya ketemu itu di mana, gitu. Saya enggak, sebenarnya ketemu pun kan enggak apa-apa, tapi dengan mengatakan itu Anda ingin mengesankan samain uang, saya bilang, karena kan ketika menjadi ketua MK waktu itu ya? Iya, waktu itu. Sama, dan saya juga tidak berat-berat amat sih. Dulu ada juga itu di peristiwa di Kota Ringin Barat. Ada seorang lah lapor di televisi, di apa gitu kan, bahwa ketua MK menerima uang 4 miliar melalui seorang Kiai Cirebon gitu untuk kasus itu, sengketa pilkada. Saya datangi ke Polri waktu itu, Polri, Pak ini ada berita gini, saya minta diperiksa.
Saya bertiga, saya, Pak Haryono, sama Bu Maria. Hakim katanya nerima. Saya bawa 3 hakim, minta saya diperiksa, kalau enggak tangkap orang ini. Bapak Iya. datang ke polisi. Datang ke saya minta diperiksa, saya bilang. Enggak usah saya dilaporin, saya datang pada waktu itu. Gitu. Jadi enggak apa-apa gitu. Yang penting kita saling buka aja. Apakah polisi langsung terus meriksa orang itu? Enggak juga, tapi saya bisa menunjukkan ke publik saya minta diperiksa. Polisi enggak meriksa orang itu karena enggak ada buktinya, hanya bicara di koran, di muat koran, gitu kan. Ditanya di ILC-nya karena Ijas itu, dia bilang, saya mendengar kok katanya. Akhirnya enggak disambungkan. Tapi maksud saya, enggak apa-apa dipanggil polisi, enggak usah takut. Kalau perlu datang sendiri aja. Ya.